Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik teman yang tepat dijadikan teman dalam hidup. Ada sebuah cerita tentang seorang mahasiswa yang ikut lomba lari maraton bersama dengan teman-teman sekelasnya. Awalnya semua orang berlari dengan semangat, sambil mengobrol mereka sambil berlari. Perlahan-lahan beberapa orang mulai ingin menyerah. Akhirnya teman-teman sekelas yang mengikuti kompetisi maraton itu satu persatu menyerah dan meninggalkan lomba. Saat ini sang mahasiswa merasakan ada tarikan di dalam hatinya. Ia ingin menyerah dalam perlombaan bersama dengan teman-teman sekelasnya. Karena tanpa ditemani teman-teman, ia merasa kesepian dan tidak mampu menyelesaikan perlombaan itu. Namun, ia juga mengetahui dengan jelas bahwa teman-teman sekelasnya adalah teman-teman sekelasnya dan ia adalah dirinya. Ia tidak perlu menyerah dari niat awalnya mengikuti kompetisi tersebut karena keputusan orang lain. Ia teringat saat mengikuti lomba tersebut, selain mengobrol dengan teman-teman sekelasnya, ia juga bertemu dengan mahasiswa dari sekolah lain yang mengikuti lomba. Ia berinisiatif untuk mendekati mereka dan berteman. Lambat laun, ia tidak lagi merasakan sendirian di dalam hatinya. Karena teman-teman barunya menjadi penyemangatnya. Ia pun memanfaatkan keadaan tersebut dan memberikannya kekuatan persahabatan baru untuk membantunya bergerak menuju garis finish. Pada akhirnya, ia mampu menyelesaikan maraton dengan sukses. Ketika dia mengingat kembali seluruh proses kompetisi itu, dia menyadari bahwa meskipun dia tidak dapat mencegah teman-teman sekelasnya untuk pergi, dia dapat bertemu dengan teman baru yang sepikiran. Orang-orang di sekitar kita dapat menjadi penolong atau penghalang kita. Itu tergantung dari apakah kita bisa menemukan teman yang tepat dengan tujuan yang sama. Maka kita dapat berlari bersama-sama. Teman-teman terkasih, meskipun kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah orang-orang yang datang dan pergi di sekitar kita, di setiap tahap kehidupan kita dapat memutuskan siapa yang dapat memberikan pengaruh kepada kita. Dan kita juga dapat mengundang teman baru dengan tujuan yang sama ke dalam hidup kita. Mahasiswa dalam cerita ini menggunakan persahabatan baru untuk menggantikan kepergian teman-teman sekelasnya dan memungkinkan dia untuk terus bergerak maju menuju garis finish dengan sukses. Di dalam Alkitab, ada seorang pria bernama Musa. Ketika dia memimpin orang Israel berperang melawan orang Amalek, karena setiap kali dia mengangkat tangannya, maka orang Israel yang menang. Kedua asisten pembantu di sampingnya, Harum dan Hur, memindahkan batu untuk Musa supaya dia bisa duduk dan bersama-sama membantu menompang Musa yang akhirnya mengalahkan orang Amalek sepenuhnya. Terlihat bahwa berkat bantuan Harum dan Hur yang ikut membantu di saat fisik Musa melemah, seluruh bangsa tetap mampu mengalahkan bangsa asing dalam peperangan tersebut. Teman-teman terkasih, apakah Anda berharap Tuhan memberikan Anda kemampuan berkat untuk bisa membina hubungan baik dengan keluarga, teman kerja, dan teman sekolah? Dalam cerita Musa di sini, karena bantuan Harum dan Hur, Musa berhasil mengangkat tangannya untuk berdoa, hingga bangsa Israel bisa berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Di dalam setiap hubungan pertemanan, kita harus selalu melakukan pengoreksian. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar di waktu yang tepat, dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat merupakan faktor yang sangat penting yang membawa kesuksesan di dalam hidup kita. Karena setiap hubungan akan berdampak pada hidup kita. Kemampuan untuk mengetahuinya, kapan harus menghentikan hubungan yang tidak baik, akan memungkinkan kita untuk menikmati hubungan yang lebih sukses. Hari ini, Tuhan ada di sini untuk membantu Anda. Ketika Anda mengundang Dia untuk campur tangan dalam setiap hubungan Anda akan dapat mengambil hikmah darinya, mempunyai kebijaksanaan dalam membina setiap hubungan, mempunyai hubungan yang sehat dengan setiap orang, dan mampu menjalani hubungan yang langgeng dan stabil.
Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.